Assalamualaikum sahabat-sahabat Smart Skill School semuanya. Sehat, berkah, bahagia, amin ya Allah. Kita baru aja melewati 27 Rajab yang adalah suatu peristiwa luar biasa, peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra maknanya adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam kajian tasawuf, kadang-kadang peristiwa Isra Mi'raj ini juga dimaknai Isra seakan-akan diibaratkan sebagai hablum minan nas, dan peristiwa Mi'raj seakan-akan diibaratkan sebagai hablum minallah. Ada yang menarik yang belum banyak dibahas oleh mubalik saat ini. Di dalam perjalanan Isra tersebut, ini adanya di kitab Insanul Kamil yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, atau disebut sebagai, lebih terkenalnya namanya Syekh Al-Jili. Syekh Al-Jili adalah seorang pemimpin tasawuf besar, sehingga beliau ini dijadikan banyak rujukan untuk ilmu-ilmu tasawuf. Dalam kitab tersebut, Syekh Al-Jili mengatakan, di dalam perjalanan Isra tersebut, beliau mengutip sebuah hadis, Rasulullah SAW diberikan 3 jenis ilmu. Ini. Jenis ilmu pertama adalah ilmu yang wajib disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Ini kalau kita belajar di SD dulu ada 4 sifat Rasulullah SAW, kan benar ya? Ada siddiq, amanah, tabligh, fatona. Tabligh itu adalah sifat Rasulullah SAW yang menyampaikan apapun yang diterimanya dari Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu wajib disampaikan, nggak boleh ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita pelajarin dulu waktu di SD, benar nggak? Nah, Syekh Al-Jili mengatakan, betul, memang Rasulullah SAW wajib menyampaikan apa-apa yang diterimanya dari Allah melalui Jibril ataupun yang langsung dari Allah di peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi itu merupakan cuma satu di antara 3 ilmu yang diberikan kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang pertama adalah ilmu yang wajib disampaikan adalah ilmu syariat. Ilmu yang kita bisa temukan sekarang di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Wajib disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada dua lagi ilmu lain. Yang kedua adalah ilmu yang Rasulullah SAW memiliki pilihan. Apakah mau menyampaikannya atau tidak menyampaikannya. Jenis ilmu yang kedua ini disebut sebagai ilmu hakikat. Kita dalam berulang kali mengatakan likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Jadi Rasulullah SAW akan melihat apakah orang ini tepat untuk disampaikan hal ini. Supaya kalau jangan sampai menimbulkan fitnah kalau hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut. Jadi ada jenis ilmu yang kedua, namanya ilmu hakikat, yaitu ilmu yang Rasulullah SAW mempunyai pilihan apakah mau menyampaikannya atau tidak menyampaikannya. Tentu pertimbangannya apakah nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman atau fitnah di antaranya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya saja aku sampaikan semua yang aku ketahui, ini, niscaya darahku akan halal bagi kalian. Jadi memang ada hal-hal yang bisa kita sampaikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan karena tempat, waktu, dan orang yang akan kita sampaikan itu tidak tepat. Ini jenis ilmu yang kedua. Dan ada jenis ilmu yang ketiga yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yaitu yang disebut sebagai ilmu asral ilahiyah, ilmu rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, ilmu jenis ketiga ini wajib disimpan sendiri oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kalau disampaikan malah nggak boleh disampaikan, karena ini adalah rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, inilah yang ditulis oleh Syekh Al-Jili di dalam kitabnya Insanul Kamil. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa
Apa-apa yang terdapat di dalam Quran sama hadis, betul, Quran itu lengkap, komplit, ya betul. Tapi jangan lupa di dalam Quran itu sendiri juga disampaikan, seandainya saja, di dalam sebuah hadis disampaikan, seandainya saja seluruh tanaman, seluruh pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena, dan lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tintanya, dan ketika telah habis ditambahkan lagi sebanyak itu, maka tetap tidak akan cukup untuk menjelaskan ilmunya Allah. Nah ini. Jadi ada 3 jenis ilmu, ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu rahasia-rahasia ketuhanan. Ketika perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa telah sampai, maka kemudian diikuti dengan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW waktu itu diantar oleh Jibril. Ketika sampai satu tempat di Sidratul Muntaha, maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya bisa sampai di sini, silakan engkau sendiri yang maju menghadap Allah Azza wa Jalla. Kok begitu, kata Rasulullah SAW? Iya, kalau aku melangkah lagi, maka akan terbakarlah tubuhku ini. Maka berjalanlah Rasulullah SAW menuju Allah Azza wa Jalla sendirian. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Semua kehormatan, semua kebaikan, semua berkah rahmat milikmu Allah. Ini. Kemudian Allah menjawab, Rasulullah SAW apa? Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam selamat bagimu wahai nabiku, rahmat dan berkah bagimu wahai nabiku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Wahai Allah, jangan saya doang dong yang selamat, yang mendapat berkah dan rahmat darimu, tapi berikan juga keselamatan, berkah dan rahmat darimu wa ala ibadillah sholihin, untuk semua hamba-hambamu yang soleh. Para malaikat penghuni langit yang mendengar percakapan antara Allah Azza wa Jalla dengan Rasulullah SAW, rame-rame mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bacaan kita di tahiyat awal maupun tahiyat akhir kita. Benar kan? Lalu kita tahu cerita berikutnya, Allah Azza wa Jalla menurunkan perintah untuk kita melakukan sholat 5 waktu. Yang penting kita garis bawahi di sini adalah dalam peristiwa tersebut, ketika Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah SAW menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Jangan saya saja, tapi seluruhnya yang orang-orang hamba-hambamu yang soleh ini mendapatkan keselamatan, rahmat, dan berkah. Inilah kemudian yang kita sampaikan dalam ilmu tasawuf, bahwa Islam ini adalah agama cinta, agama kasih sayang, agama yang disampaikan untuk merasakan bagaimana sifat dan asma'nya Allah kepada para hamba-hambanya, bagaimana kasih sayang dan cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah peristiwa waktu itu, Rasulullah SAW diminta oleh sebuah kaum, Bani Amir namanya, untuk mengirimkan ulama-ulama, penghafal-penghafal Quran, untuk mengajarkan Islam ke kaum tersebut. Rasulullah awalnya tidak mau mengirimkan, tapi diminta terus. Rasulullah SAW nggak mau mengirimkan karena khawatir, beliau ini udah ada syak juga dalam hatinya, jangan-jangan orang ini punya niat buruk. Oke. Tapi akhirnya karena diminta juga, Rasulullah SAW mengirim 70 sahabat-sahabat besar yang ahli tentang agama Islam dan para penghafal Quran semuanya. Dan mereka adalah kaum Ansor. Nah, jadi ada kaum Muhajirin yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, ada kaum Ansor yang memang orang Madinah tersebut. Kemudian dikirimlah 70 orang dari sahabat-sahabat Rasulullah ini untuk ke Bani tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi, yaitu dibunuhlah 70 orang itu semuanya oleh Bani Amir yang tadinya bilang mau belajar Islam selamanya habis. Sehingga Rasulullah SAW waktu itu sangat marah dan sangat kecewa, merasa pokoknya luar biasa lah, karena ini sahabat-sahabat yang luar biasa, penghafal Quran, yang ngerti ilmu Islam dan sebagainya, dibunuh
dengan cara yang sangat, kalau terbunuh di dalam medan pertempuran, jihad gitu, itu nggak apa-apa. Lah ini mau belajar Islam, tahu-tahu dibohongin, lalu dikhianati, lalu dibunuh. Sehingga pada saat itulah Rasulullah SAW membaca kunut nazilah. Nah ini. Membaca kunut nazilah di setiap waktu sholat wajib. Bukan aja subuh, ini bukan. Ini kunut nazilah. Dibaca. Dan ketika Rasulullah saking beliau itu sangat kecewa, sangat marahnya kepada Bani Amir yang luar biasa itu, yang bohong itu, kemudian membunuh 70 sahabat itu. Sehingga dalam kunut nazilah itu, Rasulullah SAW membacakan doa, wahai Allah, laknatlah orang tersebut. Berikanlah kemarau panjang sebagaimana engkau berikan dulu kepada kaumnya Nabi Yusuf. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah SAW menyebut nama-nama orang tersebut. Laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Begitu. Dalam kunut nazilahnya. Baru kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 128. Apa kata Allah? Tidak sedikit pun campur tanganmu untuk urusan mereka itu. Akulah yang menentukan apakah aku akan mengazab mereka atau aku akan menerima taubat mereka. Ini. Sehingga sejak saat itu, sejak turunnya ayat Ali Imran 128 itu, Rasulullah SAW mengganti bacaan doa kunut nazilahnya menjadi meminta keselamatan untuk kaum muslimin. Tidak lagi melaknat orang-orang tersebut. Karena itu urusan Allah. Apakah kemudian orang-orang yang membunuh kaum muslimin itu nanti akan mendapat hidayah lalu diterima taubatnya masuk Islam, kita juga nggak tahu. Ada cerita yang sangat fenomenal sekali bagaimana pamannya Rasulullah SAW, Hamzah radhiyallahu anhu, terbunuh oleh Wahsy. Kemudian yang membunuh itu, yang mengorek dadanya, makan jantungnya itu, benar ya, ngeluarin itu, kemudian mendapat hidayah, tobat, masuk Islam malah, benar. Jadi untuk urusan ini kita tidak bisa bertindak acting God, tidak bisa bertindak nyalain orang, kemudian berasa bahwa seakan-akan orang itu tidak akan pernah dapat hidayah. Nah inilah cerita kita tentang Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah SAW membawa perintah sholat 5 waktu yang sekarang ini kita laksanakan. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian dalam sholat 5 waktu ini kita bisa mengingat kembali bagaimana sholat 5 waktu ini menjadi penolong utama kita. Ini menjadi penolong utama kita dalam setiap musibah yang terterima, walaupun kita rasanya sangat marah sekali. Udah, kita redo aja, minta sama Allah pertolongan dari Allah. Jangan doakan keburukan untuk orang lain. Selalu doakan kebaikan untuk semua orang. Dan kita minta perlindungan dari Allah dari kejahatan orang lain kepada diri kita. Insya Allah Isra Mi'raj akan menjadi lebih bermakna kalau kita memahami apa-apa yang tadi baru saja kita sampaikan. Udah gitu doang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.